kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang farmakognosi, getah, damar, dan malam. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bahas dulu tentang getah, damar, dan malam. Sebelumnya Ibu memperkenalkan Ibu Yuni. Ibu di sini khususnya mengajar farmakognosi kelas 12 ya. Di sini Ibu akan mengajarkan tentang itu getah, damar, dan malam. Kalian pasti udah tahu getah itu berasal dari karet. Hanya sebatas tahu apa itu getah. Dan di sini Ibu akan mengenalkan lebih lanjut tanaman yang menghasilkan getah, menghasilkan damar, dan menghasilkan malam. Masuk ke PowerPoint-nya ya. Getah, damar, dan malam. Selama ini kan cuma kenal itu cuma getah itu berasal dari karet. Damar pasti belum familiar, apalagi malam hanya mengenal tentang itu siang dan malam. Tetapi di pelajaran ini Ibu akan menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan getah, damar, dan malam yang bermanfaat untuk kita. Tahu kan getah itu berasal dari cairan. Cairan yang kental dia keluar dari tanaman yang bakalan kita lukain. Nih, kalau damar itu dia kompleks dari sekret tumbuh-tumbuhan yang berbentuk padat dan amors ya. Kalau malam ini dia golongan-golongan lemak. Golongan lemak ini yang biasanya banyak sekali terdapat dalam kosmetik. Oke. Jadi kosmetik itu salah satu bahan penunjangnya itu dari Simplicia malam ini. Ini yang pertama balsem Peru. Kalian hanya mengenal balsem itu digosokkan di badan. Sekarang Ibu perkenalkan namanya balsem peruvianum. Di sini namanya balsem Peru berasal dari keluarga Papilionaceae. Di sini balsem Peru itu bisa sebagai obat budik. Budik tahu? Budik itu seperti gatel-gatel atau kalian kenal dengan kadas kurap. Nih, sebagai obat luka, obat wasir, dan obat batuk. Jadi balsem itu bukan hanya untuk menghilangkan rasa sakit ya. Di sini balsem Peru bisa berkhasiat sebagai obat luka. Kita lanjutkan cara mendapatkan balsem Peru. Nih dari pertama batang yang dipukul-pukul ya, bisa dibaca di PowerPoint, kemudian didiamkan, dibakar selama 5-6 hari. Nah, sampai diperoleh ketiga macam balsam, yaitu ada Taugozonte, balsam tu de Trapo, Balsamo de Contrapique. Sini semuanya bahasa Meksiko. Oke, ini adalah bentuknya yang sudah jadi balsam, nanti bisa dilihat ya, dari pohonnya, kemudian dihasilkan menjadi balsam Peru, dia berbentuk hitam. Hitam seperti obat batuk hitam. Kemudian habis balsam Peru ada lagi namanya balsam tolu. Balsam tolu ini dia bisa sebagai obat batuk dan fiksatif. Jadi balsam itu tidak hanya digunakan untuk obat luar, tetapi bisa digunakan untuk obat dalam. Salah satunya di sini adalah bisa digunakan sebagai obat batuk. Karena dia memiliki aroma yang vanili, pasti di sini banyak yang menyukainya. Ini bentuknya dia seperti bongkahan batu atau lebih mirip seperti gula merah. Ya, kalau kalian pecah-pecah dia di sini lebih mirip gula merah. Berbeda dengan bentuk balsam Peru tadi yang lebih cair. Kemudian Ibu lanjutkan dengan benzoinum. Kemenyan Sumatera. Kalau kemenyan pasti menurut kalian itu sesuatu yang horor, ya kan? Kemenyan Sumatera di sini dia bisa untuk bahan pengawet. Ya, selain bahan pengawet dia juga bisa digunakan untuk tinktur antiseptik. Ya, jadi dia sebagai antiseptik. Oke. Kemudian ini cara panennya dan cara pemerolehannya dari serat batang kayu. Kemudian diambil bentuknya seperti kismis kecil-kecil, warnanya kurang lebih seperti kismis ya. Kemudian Chrysarobinum. Nih, dia dari bentuk bunga yang kalian lihat tuh di pinggir jalan banyak tuh bunga berwarna kecil Chrysarobinum. Dari tanaman asal Andira araroba. Di sini bisa untuk obat psoriasis. Ya. Jadi nanti kalau di jalan, di sekitar jalan lah, diperhatikan itu bunga-bunganya. Ada bentuknya macam-macam.
Bunganya bentuknya kuning tetapi agak ada menjuntai apanya ini ya, seperti belalai gitu ya. Itu adalah salah satu bunga Chrysarobinum yang bisa digunakan untuk obat psoriasis. Kemudian Ibu lanjutkan bumi akasia. Bumi ini ada dua, bumi akasia dan bumi Arabici-denzimatum. Yang pertama Ibu bahas itu bumi akasia atau nama lainnya gom Arab. Di sini gom Arab banyak sekali digunakan pada saat kalian praktikum resep nanti, pada saat pembuatan obat batuk. Ya, di sini sebagai bahan penolong sediaan obat untuk suspensi, emulsi, pembuatan pil dan tablet. Karena salah satu suspending agent yang kita gunakan yaitu bumi akasia. Ini bentuknya seperti ini ya, dari bongkahan seperti batu yang akhirnya nanti kita pecah-pecah dan dihaluskan menjadi serbuk yang berwarna putih. Oke, Ibu lanjutkan dengan bumi Arabici densimatum, berarti gom Arab yang bebas atau tanpa enzim. Ya, sama dia fungsinya seperti gom Arab sebagai bahan tambahan. Di sini Ibu lagi lanjutkan yaitu mira. Mira. Sudah pernah dengar namanya mira? Kalau nama orang mira ada kan, tetapi salah satu simplicia yaitu namanya mira. Di sini dia berasal dari keluarga Burseraceae. Kegunaannya itu sebagai dupa dan parfum. Kalau kalian nanti suatu saat bisa keluar negeri, salah satu contohnya itu daerah Qatar, itu banyak kan dupa-dupa yang mereka bakar itu salah satunya berasal dari mira. Baunya sangat enak dan bisa sebagai obat refleksi. Ini bentuknya seperti ini, makanya dia banyak tumbuh di daerah gurun. Kemudian yang bukan opium. Opium itu kalau kalian kenal dengan sebutan apa ya, bahasa Indonesianya itu seperti ganja. Dia termasuk golongan narkotika, ya. Tetapi di sini dia bisa digunakan untuk obat mencret. Jadi opium itu apabila digunakan sesuai dengan dosisnya atau sesuai dengan kegunaannya, dia bisa menyembuhkan. Dia bisa menyembuhkan, kemudian bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Tetapi kebanyakan dia disalahgunakan dan melebihi dosisnya. Di sini opium mentah atau candu. Ya, keluarganya Papaver somniferum. Alkaloida utamanya yaitu morfina. Morfina udah kita nggak perlu asing lagi dengar nama itu morfina. Itu udah awam banget di telinga kita kan. Tetapi morfina itu banyak disalahgunakan dan di farmakognosi ini Ibu mau menjelaskan opium itu bisa digunakan untuk obat mencret. Ya, tapi jangan salah sangka juga. Nanti tanaman ganjanya diambilin tuh buat obat mencret kata Ibu. Itu salah. Jadi harus diolah sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan aturannya baru bisa digunakan. Karena semua golongan psikotropika atau narkotika penggunaannya di bawah pengawasan. Ini ya, nanti kalian lihat tuh tanamannya lucu. Ya, bentuknya bulat, nanti seperti ada antena atasnya. Kemudian nanti kalau udah jadi getahnya, dia seperti kulit sapi berwarna hitam yang belum direbus. Kemudian selanjutnya yaitu papainum. Papainum ini banyak sekali atau sering sekali kalian gunakan, yaitu pepaya. Ya, jadi papainum atau papaya nanti yang kalian haluskan menjadi serbuk di sini. Zat berkhasiat utamanya sebagai enzim proteolitik. Dia bisa membantu pencernaan zat putih telur. Nah, jadi dia membantu pencernaan zat putih telur. Jadi ya, yang suka makan pepaya, selain bermanfaat sebagai laksatif, dia bisa membantu pencernaan zat putih telur. Yang terakhir ada tragakan. Tragakan ini jarang digunakan oleh masyarakat umum, hanya untuk kegiatan industri atau praktikum. Jadi di sini digunakan untuk membuat emulsa. Ya, emulsa, gudir, perekat pil, dan trokisi. Nah, di sini juga tragakan bisa digunakan untuk melicinkan alat-alat kedokteran tertentu. Oke, kalau
tidak ada yang mau bertanya, nanti kita akan bertemu lagi ke pertemuan selanjutnya yang masih banyak lagi bahan-bahan alam yang masih bisa kita kelola. Oke, sampai di sini Ibu akhirin pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.